Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurzi Sebrina, SEAKMSC. Kami dari kelompok 7, di mana saya Nurul Anissa dengan NIM 2043.109, dan teman saya Nabila Khairani dengan NIM 2043.046 dan Kevin Aprilio 2043.096. Maaf, untuk saat ini rekan kami Kevin Aprilio tidak dapat bergabung dalam Zoom karena ada kendala. Baiklah, langsung saja penyajian materi akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Secara singkat, nama perusahaan kami ini adalah PT Kimia Farma. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Pada tahun 1958, saat pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda, status perusahaan diubah menjadi beberapa perusahaan negara. Lalu yang kedua, lingkup kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, jenis produk perusahaan. Yang keempat, struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Yang kelima, yaitu nilai nominal saham biasa per lembar. Dan yang keenam, tata kelola perusahaan atau corporate governance. Lalu selanjutnya materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nabila Khairani. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan analisis kinerja operasional pada perusahaan yang kami analisis atau menganalisis bagian-bagian penting dalam laporan laba rugi. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama yaitu analisis pertumbuhan selama 5 tahun, di mana ada analisis penguatan tren kinerja operasi laba ruginya seperti pertumbuhan laba bersih, penjualan, beban pokok penjualan, beban operasional, beban keuangan, dan pendapatan lain-lainnya. Di sini dapat dilihat dari tabel terdapat akun penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, total pajak penghasilan, laba tahun berjalan, dan jumlah laba rugi komprehensif yang dibandingkan antara setiap periode. Contohnya analisis pertumbuhan dari tahun 2016 ke 2017, 2017 ke 18, dan begitu seterusnya hingga 2021. Next slide, Cah. Di sini kami menginterpretasikan tabel tadi berupa grafik yang dapat dilihat pada slide. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa penjualan bersih dari tahun 2016 ke 2021 terus naik turun persentasenya atau mengalami fluktuatif. Persentase kenaikan penjualan bersih besar terjadi antara tahun 2017 dan 2018 dengan persentase 38%. Akan tetapi selisih penjualan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021 dengan selisih sebesar 2,851,453,570 dalam ribuan rupiah. Selanjutnya, pada grafik beban pokok penjualan juga dapat dilihat bahwa persentase biaya pokok penjualan juga sebanding dengan penjualannya, yaitu terus mengalami naik turun atau fluktuatif. Persentase kenaikan biaya pokok penjualan terbesar berada di antara tahun 2020 hingga 2021, yaitu sebesar 33%, dengan selisih yaitu minus 2,122, 2,966,2 dalam ribuan rupiah. Sedangkan persentase biaya pokok penjualan terkecil terjadi antara tahun 2017 hingga 2016 yang mengalami penurunan sebanyak 1%. Selanjutnya pada grafik laba bruto bisa dilihat bahwa persentase laba bruto dari tahun 2016 ke 2021 juga mengalami fluktuatif.
di mana persentase laba bruto terbesar berada pada tahun 2018 ke 2017 sebesar 53%. Di mana hal ini bisa terjadi karena persentase penjualan netonya lebih besar dibandingkan persentase HPP. Berbeda dengan periode 2021 ke 2020 yang memiliki persentase gross profit yang juga besar, yaitu sebanyak 20%, akan tetapi persentase HPP-nya lebih besar dibandingkan penjualan netonya. Selanjutnya pada laba usaha, dapat kita lihat bahwa persentase laba usaha dari tahun 2016 ke 2021 mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018-2019 ke 2019 yang mengalami penurunan drastis hingga sebesar minus 47%. Akan tetapi selisih laba usaha terbesar juga berada pada periode tersebut, yaitu sebesar minus 443.026.234 dalam ribuan rupiah. Lalu selanjutnya, laba sebelum pajak dapat kita lihat bahwa persentasenya selalu mengalami kenaikan, kecuali periode 2018 ke 2019 yang menurun drastis sebanyak minus 95%, sedangkan pada periode 2020 ke 2021 merupakan persentase tertinggi, yaitu 436%. Selanjutnya, pajak penghasilan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa persentase pajak penghasilan ini selalu mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018 ke 2019 yang juga menurun drastis sebanyak minus 90%, sedangkan pada periode 2020 ke 2021 merupakan persentase tertinggi, yaitu 95%. Selanjutnya laba tahun berjalan. Dapat kita lihat bahwa persentasenya selalu mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018 ke 2019 yang juga menurun drastis sebanyak minus 97%, sedangkan pada periode 2020 ke 2021 juga merupakan persentase tertinggi, yaitu 1.319%. Selanjutnya, yang terakhir yaitu laba rugi komprehensif. Dapat kita lihat bahwa persentase laba rugi komprehensif selalu meningkat, akan tetapi menurun pada periode 2019 ke 2020 hingga periode berikutnya. Persentase tertinggi berada pada periode 2018 ke 2019 sebanyak 413%. Lalu, apa dampak dan risiko dari pertumbuhan tersebut? Laba rugi yang tidak stabil dari tahun ke tahunnya akan berdampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya dalam menjalankan operasi perusahaan. Sehingga hal ini mau tak mau akan berdampak buruk pada pandangan investor yang ingin menambah modal sahamnya ataupun investor baru yang ingin membeli saham. Yang ketiga itu apa simpulan dari dampak rasio pada kinerja masa depan perusahaan yang dianalisis. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya juga akan berdampak pada investor lama yang ingin menambah saham dan investor baru yang ingin berinvestasi. Rekomendasi dari hasil analisis ini ialah hal yang seharusnya dilakukan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi dengan mengetahui dan efektivitas perusahaan yang berguna untuk melihat besarnya dana serta waktu dalam bekerja. Selanjutnya itu perusahaan perlu mengetahui histori perolehan laba atau rugi dalam periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasinya. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Khairani. Selanjutnya saya akan membacakan analisis kinerja pertumbuhan aset, yaitu yang pertama analisis pertumbuhan selama 4 tahun. Selama 5 tahun. Berikut adalah tabel dan grafiknya, yaitu ada akun aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas dari tahun 2017 ke 2017, 2017 ke 2018, 2019 ke 2018 ke 2019, 2019 ke 2020, dan 2020 ke 2021.
Lalu yang berikutnya adalah tabel grafik laporan fungsi keuangan dari PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama yaitu jumlah aset lancar. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 aset lancar mengalami kenaikan sebesar 52%. Lalu tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 44%. Dari tahun 2018 ke 2019 aset lancar mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 15%. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar min 17%. Tahun 2020 ke 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 3%. Lalu aset tidak lancarnya, dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 67%. Tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 74%. Dari periode 2018 ke 2019, aset lancar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 122%. Periode 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Periode 2020 ke 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0%. Lalu total asetnya dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 total aset mengalami kenaikan sebesar 58%. Tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 56%. Dari tahun 2018 ke 2019 total aset mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 62%. Periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar min 4%. Tahun 2020 ke 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 1%. Lalu liabilitas jangka pendek, dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari periode 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 51%. Periode 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 86%. Dari periode 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 56%. Periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar min 8%. Periode 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar min 12%. Lalu liabilitas jangka panjang, dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 124%. Periode 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 69%. Dari periode 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 46%. Periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 3%. Periode 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 24%. Lalu adalah jumlah ekuitas. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 44%. Dari periode 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 27%. Dari periode 2018 ke 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 79%. Periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar min 4%. Tahun 2020 ke 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 2%. Lalu yang terakhir adalah total liabilitas dan ekuitas. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 58%. Periode 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 56%. Periode 2019 ke 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 62%. Periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar min 4%. Periode 2020 ke 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 1%. Lalu berikutnya yaitu yang kedua, dampak dan risiko pertumbuhan tersebut. Dari dampak dan risiko atas pertumbuhan akan berdampak pada kewajiban finansial jangka pendek dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membuat simpulan untuk setiap kelompok analisis,
yaitu dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu pada laporan keuangan melihat pertumbuhan aset, likuiditas, dan ekuitas pada tabel yang kurang stabil akan berdampak kepentingan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau lainnya. Yang keempat yaitu rekomendasi. Hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk kinerja perusahaan masa depan pada laporan keuangan adalah dengan melihat total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami peningkatan dengan stabil. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemilik. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Mbak Nabila dipersilakan. Baiklah, dilanjutkan. Dari tabel selanjutnya itu analisis kinerja pertumbuhan arus kas, yang mana dapat kita analisis dari laporan arus kas, di mana pada slide sudah ditampilkan tabel tren pertumbuhan arus kas dimulai dari tahun selisih persentase antara 2016 ke 2017, 2017 ke 2018, dan begitu pun seterusnya. Next slide, Cah. Dapat dari tabel tersebut, kami mengolah data menjadi grafik, di mana dapat disimpulkan dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan arus kas dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar minus 97%. Dan tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 3.175%. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 1.180%. Dan tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar minus 155%. Dan naik lagi sebesar 122% dari tahun 2020 ke 2021. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 69%. Dan kenaikan 93% pada periode berikutnya. Akan tetapi pada periode 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 36%. Pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan juga, yaitu minus 75%. Selanjutnya itu pada periode berikutnya kembali mengalami kenaikan walaupun kecil, yaitu sebesar 4%. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 145%, di mana tahun periode 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 103%. Dan dari tahun 2018 sampai 2019 pun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 41%. Pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar minus 118%. Selanjutnya pada tahun berikutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan ini juga mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 165%. Selanjutnya itu kenaikan atau penurunan bersih dari kas dan setara kas. Dari grafik dapat kita lihat bahwa dari periode 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 85%. Pada periode berikutnya juga mengalami kenaikan, yaitu 172%. Dan akan tetapi pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu minus 175%. Akan tetapi pada periode berikutnya lagi, yaitu pada periode 2019 mengalami kenaikan sebesar 84%. Dan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 8%.
Selanjutnya itu saldo kas dan setara kas awal tahun setiap periode. Dapat kita lihat bahwa pada periode 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 53%, dan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 109%. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu minus 34%. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 114%. Pada tahun 2020 ke 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 38%. Kas dan setara selanjutnya itu saldo kas dan setara kas akhir tahun. Dari grafik dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 53%. Tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 109%, dan pada periode berikutnya mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 34%, serta pada periode berikutnya lagi mengalami kenaikan sebesar 8% dan kembali turun sebesar 40%. Selanjutnya, yaitu dampak dan risiko dari pertumbuhan tersebut. Dampak dan risiko dari arus kas yang kurang stabil ini berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Lalu simpulan dari dampak rasio pada kinerja masa depan perusahaan, yaitu dapat kita lihat dari tabel bahwa adanya pergerakan arus kas yang kurang stabil. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Terakhir yaitu rekomendasi. Hal yang harus dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan masa depan pada laporan arus kas lebih baik, itu dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih tersebut bisa kita lihat dari arus kas yang masuk dan keluar. Lalu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas juga akan membantu perusahaan untuk mengetahui mereka dalam menghasilkan arus kas yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Ferani. Berakhirlah presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.